Saya Andra, saya di sini sebagai pengawas benih tanaman anggur pertama ditugaskan untuk menemani adik-adik mahasiswa untuk kunjungan kali ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya bekerja di bawah BRMP Justru. Komoditas mandat kita ada 5, jeruk, apel, stroberi, lengkeng, dan anggur. Untuk yang 4, giliran, teropong, ganaram, dan kentang ini komoditasnya fokusnya di jeruk. Proses perbenihannya difokuskan di sini, nanti kita bisa melihat proses perbenihan dari dulu sampai hilir. Kita latar belakangnya, kelebihan IP2MP Punten ini dibandingkan produsen benih yang lain, kita punya material dari hulu sampai hilir. Jadi 76 varietas jeruk yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian. Jadi kita bisa memproduksi 76 varietas tersebut. Itu ada contohnya tadi. Kita biasanya groupingnya berdasarkan jenis peruntukannya, ada jeruk untuk batang bawah, jeruk pamelo, jeruk siam, jeruk keprok, terus jeruk manis, lemon, urut, sambal, dan nagan atau kumpas. Nampak kan, benih penjenis atau benih warna kuning, benih dasar foundation seed warna putih, benih pokok top seed warna ungu, dan benih sebar extension seed warna biru. Ini yang dikelola oleh KPRI Citrus. Ini 2 yang dikelola oleh BPPM. Kita fokusnya di sini benih sebar. Ini benih akhir yang akan disegarkan untuk ditanam oleh petani. Karena harganya juga lebih murah daripada benih pokok dan benih basah. Kalau benih sertar di sini biasanya bisa 10-12 ribu tergantung varietasnya. Kalau benih pokok 35.000, benih setarnya 75.000. Ini untuk memproduksinya kita harus memesan dulu minimal 6 bulan. Kalau melalui PPS, kalau ini kita biasanya di stok untuk benih jeruk ada masalah pakai label, yaitu cuma 3 bulan. Jadi lebih dari 3 bulan sudah labelnya kadaluarsa, bisa diperpanjang sekali lagi 3 bulan lagi menjadi 6 bulan. Tapi setelah itu ya labelnya sudah tidak dipakai. Kalau barang konsumsi statusnya expired. Untuk benih sebar kita diperbolehkan memproduksi di luar. Jadi kalau untuk benih sumber kita produksinya selalu di dalam greenhouse. Itu termasuk DF dan PPMT-nya kita penanamnya di dalam greenhouse. Kalau benih sebar untuk batang pohon boleh disemai di luar, tapi antetnya tetap diambil dari PPMT yang untuk produksi ini yang diperbolehkan bisa melalui cangkok atau melalui operasi. Tapi yang paling banyak dan paling ingin digunakan kita menggunakan belasu. Untuk batang bawahnya sampai saat ini ada 5 varietas yang sudah dilepas, Japanese Citron, Road Lemon, Pinci 10, Troyak, dan Karizu. Tapi yang paling banyak digunakan adalah Japanese Citron dan RL atau Road Lemon. Kalau di IP2MP Punten kita seluruhnya menggunakan CC, Japanese Citron, karena kelebihannya sendiri daripada varietas batang bawah yang lain. Ada 2 metode penyemaian. Bisa penyemaian di JC, kita bisa menggunakan Polypack. Kita lebih memilih menggunakan Polypack karena ada hama atau penyakit, eradikasinya lebih gampang. Kalau ada satu yang terkena, tinggal kita ambil terus kita pisahkan. Kalau dalam bedengan sekali terkena, apalagi kalau jamur, maka dia bisa menyebar, satu bedengan langsung habis. Ini metode persemaiannya kita pakai Polypack 35x35, bawahnya dikasih sekam kurang lebih 5 cm. Medianya kita pakai tanah 8 poin. Dengan jumlah bisa 50-70 biji per Polypack. Setelah itu bisa ditutup dengan busa hitam perak dengan sisi perak menghadap ke bawah selama 18 hari. Setelah 18 hari dibuka, nanti biasanya sudah mulai tumbuh, dirawat sampai dia cukup tinggi. Seperti tadi ini yang sedang diseleksi untuk masuk ikatan Pingswang. Dari biji yang kita semai itu biasanya ada tumbuh secara genetik, ada 2 macam tanaman yang akan tumbuh, yaitu semaian nuselar dan semaian zigotik atau semaian generatif. Semaian generatif itu semaian yang berasal dari zigot, berarti ada proses penyerbukan sebelumnya. Secara genetik dia akan berbeda dengan semaian nuselar. Yang nuselar itu berasal dari organ kelamin bunga betina, jadi 100% karakter genetiknya sama dengan induknya. Jadi yang akan kita seleksi dan kita pakai untuk batang bawah semaian nuselar itu sudah bisa diseleksi untuk kita transplant. Ini setelah ditransplant 4-5 bulan bisa lebih, minimal diameter batangnya kita pakai indikator 0,8 cm. Segini dikit lagi sudah bisa disambung.
Mata tempel yang kita gunakan harus berasal dari DBMT, blok penggandaan mata tempel. Itu cuma kita menanam benih berlabel ungu supaya nanti kita bisa panen mata tempelnya untuk memproduksi label biru. Bisa ada beberapa metode operasi, cuman yang biasanya digunakan di jeruk itu kita pakai chip budding. Jadi operasinya menyertakan sedikit kayu yang ada di bawah. Jadi pertama kita melukai batang bawahnya JC, membuat keratan 2 yang bawah dulu terus ke atas, selalu membuat keratan yang sama di entres cabang yang akan kita ambil mata tunasnya untuk operasi. Lalu kita lilit dengan menggunakan plastik. Melilitnya dari bawah ke atas, tujuannya supaya tidak ada air yang menetes masuk dari luar ke dalam sayap nanti busuk. Setelah 3-4 minggu nanti akan terlihat hasilnya. Kalau mata tunasnya coklat atau hitam dia mati, maka dia tidak bisa dipakai, bisa disisihkan untuk nanti dioperasi ulang. Kalau yang hijau setelah 3 atau 4 minggu dia dinyatakan berhasil, maka dipotong di atas titik populasi. Setelah dipotong, nanti lilitan talinya dibuka, dirawat sampai tunasnya keluar. Selama perawatan kita juga membuang tunas-tunas air yang muncul dari batang bawah. 5-6 bulan biasanya dia sudah memenuhi PTM, biasanya bibit sudah siap salur sesuai dengan PTM yang disyaratkan oleh Dirjen Hortikultura. Untuk jeruk sendiri minimal panjang tunas 50 cm, bisa lebih, tapi tidak diperbolehkan kurang. Atau biasanya dia ada 3 atau 4 kelas, ini udah lebih. Kalau 50 paling ya cuma seginian. Benih yang sudah diproduksi kemudian didistribusikan sesuai permintaan petani atau pembelinya ya. Karena di sini ada masa berlabel. Untuk mengantisipasi ini tiap 3 bulan kita selalu memproduksi benih baru supaya tidak ada kondisi benih tidak berlabel. Siap sambung dan disambung, sudah selesai sudah sukses dipotong, tumbuh agak besar, ini yang sudah berlabel bersertifikat. Selaku produsen benih, sebenarnya tanggung jawab kita hanya sampai di benih yang sudah berlabel dan bersertifikat. Setelah itu kan langsung diberi petani. Nanti ya terserah petani mau nanamnya kayak gimana.